Kamu tahu nggak, ada dua jenis trader yang pasang stop loss. Jenis pertama, gue pasang stop loss 30 pips aja, feelingnya aman. Jenis kedua, gue pasang stop loss 5 pips di bawah swing low terakhir. Kalau break itu, struktur bullishnya rusak. Tebak, siapa yang survive lebih lama? Stop loss yang bagus itu bukan soal berapa pips, bukan soal berapa rupiah loss kamu nyaman, tapi soal di mana secara teknikal trade kamu terbukti salah. Di video ini gue bakal kasih kamu framework lengkap cara pasang stop loss yang benar. Bukan asal, bukan feeling, tapi based on logic teknikal yang solid. Bayangin, kamu lagi analisa chart USD/JPY. Kamu lihat uptrend yang bagus, higher high, higher low, struktur bullish jelas. Kamu mau entry buy. Tapi di mana stop loss-nya? Kebanyakan trader pemula mikir kayak gini. Akun gue 10 juta rupiah, risk 2%, 200 ribu rupiah. Kalau lot 0,5 dengan stop loss 40 pips, risknya pas 200 ribu rupiah. Oke, gue pasang di situ. Entry, pasang stop loss 40 pips di bawah entry. Tapi tunggu, 40 pips itu ada di mana? Di tengah-tengah struktur, di atas support, di zona random? Nggak ada alasan teknikal, cuma karena matematikanya pas. Dan yang terjadi, market turun dikit, kena stop loss. Terus lanjut naik sesuai tren. Kamu loss bukan karena analisa salah, tapi karena stop loss-nya nggak ada logika teknikalnya. Pernah nggak kamu pasang stop loss dengan cara kayak gini? Nah, kenapa ini approach yang salah? Ini terjadi karena trader mikir stop loss dari arah yang terbalik. Mereka mikir, gue mau risk segini, jadi stop loss gue harus segini. Padahal harusnya, secara teknikal, trade gue salah kalau harga sampai sini. Jadi stop loss gue di situ. Bedanya tipis, tapi impact-nya besar banget. Approach pertama sama dengan stop loss sembarangan. Ditentukan dari risk yang kamu mau, bukan dari struktur market. Approach kedua sama dengan technical stop loss. Ditentukan dari titik di mana secara objektif trade kamu invalid. Bayangin kamu nyetir di jalan tol. Kalau kamu keluar jalur dan masuk ke bahu jalan, itu tanda kamu salah arah. Stop loss yang bagus itu kayak bahu jalan di trading. Kalau harga sampai sana, berarti trade kamu udah keluar dari struktur yang valid. Tapi kalau kamu pasang stop loss random di tengah jalan, ya jelas bakal ke-trigger terus meskipun arah kamu benar. Trader pemula sering stuck di mindset, risk gue harus 2%, jadi stop loss gue harus segini. Padahal harusnya, stop loss gue harus di sini secara teknikal. Jadi lot size gue yang adjust supaya risk tetap 2%. Pernah nggak kamu ngerasa stop loss kena, tapi sebenarnya analisa kamu benar? Itu karena stop loss kamu nggak based on struktur, tapi based on kenyamanan risk. Gue jelasin 4 cara utama pasang stop loss yang based on technical structure, bukan arbitrary feeling. Metode nomor 1, stop loss di balik support atau resistance. Ini metode paling basic dan paling sering dipakai. Kalau kamu buy di area support, stop loss kamu di bawah support. Kalau kamu sell di area resistance, stop loss kamu di atas resistance. Logikanya simple. Support sama dengan zona di mana buyer kuat. Kalau break support, berarti buyer kalah. Struktur bullishnya rusak. Resistance sama dengan zona di mana seller kuat. Kalau break resistance, berarti seller kalah. Struktur bearishnya rusak. Contoh, EURUSD ada support zona di 1,0800 sampai 1,0820. Kamu entry buy di 1,0830. Stop loss kamu di 1,0790. 10 pips di bawah zona support. Kalau harga turun sampai 1,0790, itu berarti support udah break. Buyer kalah. Struktur bullish invalid. Cut loss. Tapi kalau cuma turun sampai 1,0805 terus bouncing, support masih hold, trade kamu masih valid.
Jadi intinya, stop loss bukan di entry minus kali pips, tapi di balik level support resistance yang invalidate analisa kamu. Metode nomor 2, stop loss di balik swing high atau low. Ini untuk kamu yang trade based on struktur trend. Uptrend sama dengan series of higher highs dan higher lows. Downtrend sama dengan series of lower highs dan lower lows. Kalau kamu buy di uptrend, stop loss kamu di bawah swing low terakhir. Kenapa? Karena kalau break swing low terakhir, struktur higher low-nya rusak. Uptrend-nya meragukan. Contoh, GBPUSD uptrend. Swing low terakhir di 1,2650. Kamu entry buy di 1,2720. Stop loss kamu di 1,2640, 10 pips di bawah swing low. Kalau harga turun sampai 1,2640, itu bikin lower low. Struktur uptrend rusak. Cut. Tapi kalau cuma turun ke 1,2660 terus naik lagi, swing low masih hold. Uptrend masih valid. Trade jalan terus. Sebentar. Ini yang paling penting. Swing high dan low itu nggak selalu presisi. Kadang ada tail atau wick yang nyentuh dikit di bawah swing low. Jadi best practice, kasih buffer 5-10 pips di bawah swing low, supaya nggak kena oleh false break kecil. Metode nomor 3, stop loss based on ATR, volatilitas. Ini untuk pair yang volatilitasnya tinggi, atau kalau kamu nggak punya level support resistance yang jelas. ATR sama dengan average true range, ukuran volatilitas pair. Kalau ATR GBP JPY sama dengan 120 pips, berarti pair itu rata-rata bergerak 120 pips per hari. Stop loss yang bagus biasanya 1-1,5 kali ATR. Kenapa? Karena itu kasih market cukup ruang untuk nafas, tapi nggak terlalu jauh sampai risk membengkak. Contoh, GBP JPY ATR sama dengan 120 pips. Kamu entry buy di 188,50. Stop loss 1,5 kali ATR sama dengan 180 pips. Stop loss kamu di 186,70. Kalau harga turun 180 pips, itu udah clearly gerakan melawan analisa kamu. Cut. Metode ini bagus untuk pair eksotik atau saat market lagi ranging, di mana support resistance nggak jelas. Metode nomor 4, stop loss di balik candlestick pattern. Ini untuk kamu yang entry based on candlestick signal. Contoh, pin bar bullish di support. Pin bar punya tail panjang ke bawah yang nunjukin rejection. Stop loss kamu di bawah tail pin bar itu. Kenapa? Karena kalau price break di bawah tail, itu berarti rejection gagal. Signal bullishnya invalid. Contoh konkret. Pin bar bullish di USD JPY. Tail pin bar low di 148,20. Kamu entry buy di 148,60. Stop loss kamu di 148,10. 10 pips di bawah tail. Kalau harga break 148,10, rejection gagal, signal invalid. Cut. Jadi 4 metode tadi, di balik support resistance, di balik swing high low, based on ATR, dan di balik candlestick pattern, ini yang bikin stop loss kamu punya alasan teknikal yang solid. Gue tunjukin 2 trader dengan approach berbeda. Keduanya analisa EUR USD bullish. Support di 1,0800. Entry buy di 1,0830. Trader A, arbitrary stop loss. Mikir, akun gue 20 juta rupiah. Risk 2% sama dengan 400 ribu rupiah.
Dengan lot 1,0, stop loss gue 40 pips sama dengan Rp400.000. Perfect. Pasang stop loss di 1,0790. Tapi tunggu, 1,0790 itu ada di mana? Di tengah zona support 1,0780 sampai 1,0820. Market turun tes support, turun ke 1,0785, masih dalam zona support, kena stop loss trader A di 1,0790. Market bouncing dari 1,0785 naik ke 1,0920. Trader A loss gara-gara stop loss di tempat yang nggak make sense secara teknikal. Trader B, technical stop loss. Mikir, support zona di 1,0780 sampai 1,0820. Kalau break 1,0770, struktur bullish rusak. Pasang stop loss di 1,0770. 10 pips di bawah zona support. Stop loss distance sama dengan 60 pips. Adjust lot jadi 0,67 supaya risk tetap 2% sama dengan Rp400.000. Market turun tes support. Turun ke 1,0785. Stop loss trader B di 1,0770 aman. Market bouncing naik ke 1,0920. Trader B profit 90 pips, sama dengan Rp603.000. Lihat bedanya, risk keduanya sama, Rp400.000. Tapi trader A pasang stop loss based on matematika risk, tanpa logika teknikal. Trader B pasang stop loss based on di mana trade invalid, lalu adjust lot size supaya risk tetap aman. Siapa yang lebih profesional? Jadi intinya, stop loss yang bagus itu bukan ditentukan dari gue nyaman loss segini, tapi dari secara teknikal, trade gue salah kalau harga sampai sini. Mulai sekarang, ganti approach dari risk dulu baru stop loss, jadi stop loss teknikal dulu baru adjust lot size supaya risk tetap 2%. Yang bisa kamu lakuin sekarang adalah sebelum entry trade, identify dulu di mana level yang kalau break, analisa kamu invalid. Support key, swing low, zona resistance, itulah tempat stop loss kamu. Hitung jaraknya. Adjust lot size supaya risk tetap 2% dari akun. Ingat, stop loss itu bukan tentang kenyamanan. Stop loss itu tentang logik. Dan trader yang survive, mereka yang stop loss-nya punya alasan, bukan sekedar feeling. Nah, sekarang kamu udah tahu cara pasang stop loss yang benar, based on technical structure, bukan arbitrary feeling. Tapi ada satu hal lagi yang bikin perbedaan antara trader biasa dengan trader profesional. Keberanian cut loss cepat. Karena tahu cara pasang stop loss itu satu hal, tapi berani execute saat stop loss kena tanpa ragu, tanpa geser, itu hal yang beda lagi. Di video berikutnya, gue bakal bahas tanda-tanda trader profesional. Berani cut loss cepat tanpa keterikatan emosional. Ini tentang disiplin profile yang ngebedain trader yang konsisten profit versus yang cycling loss terus. Jadi pastiin kamu subscribe dan nyalain notifikasi. Video berikutnya bakal nutup fase 3 tentang stop loss mastery. Sampai jumpa di video berikutnya.